Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah masuk di hari Jumat penuh berkah. Dan saya mendapatkan servisan HP Oppo F7. Wow, alhamdulillah. Iya. Oke, jadi HP ini saya terima itu dalam keadaan nyala ya. Bilang beliau atau pemilik HP ini tuh beberapa hari yang lalu, setelah masuk air, pemilik panik ya, lalu diservis. Lalu setelah diservis, ternyata timbul permasalahan baru, yaitu kamera tidak bisa dibuka. Jadi saat buka kamera itu yang aktif kamera depan, kamera belakang tidak bisa berfungsi. Nah, ini saat saya coba pindah-pindah kamera, dia masih tetap auto kamera selfie. Nah, ini kan nggak mau ya saat kita coba pindah di kamera belakang. Lalu saya tanyakan, loh kenapa nggak dibawa lagi ke servis yang pertama? Dan ternyata yang nyervis tuh temennya guys. Iya. Jadi sesaat setelah masuk air itu langsung dibawa ke tempat temennya ya. Ya mungkin dibersihkan. Lalu setelah itu timbul permasalahan di kamera. Nah ini kira-kira apa penyebabnya? Kita akan coba bahas ya. Kelihatannya menarik ini. Ya. Ya ini kalau kita kasus di kamera, tahapan yang paling mudah dulu ya, yaitu hapus data di aplikasi kameranya. Biasanya untuk kasus kamera error itu sembuh dengan metode ini. Namun biasanya metode ini tuh untuk yang kamera gagal, kamera violet ya. Namun tadi itu kan tidak ada konfirmasi atau notif ya. Dia langsung tidak bisa buka kamera belakang. Nah ini kita akan coba dulu lah ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Ya sudah terhapus ya. Kita hapus data yang ada di aplikasi kamera. Lalu kita akan coba. Wow, kelihatannya sama aja ya. Padahal di pengaturan atau di data sudah kita hapus dan masih tetap sama guys. Ini nggak bisa untuk di kamera belakang. Untuk kasus tertentu biasanya di kamera gagal, kamera violet, kamera tidak terhubung, itu sembuh ya dengan metode ini. Nah ini kemungkinan besar permasalahan di hardware. Jadi di mesin ada permasalahan ya. Karena HP ini tuh masuk air. Namun bilang pemilik atau beliau tuh cerita HP ini tuh nggak nyelam ya. Jadi hanya kena kepercik di saat hujan. Ya berarti indikasinya tuh air nggak begitu masuk ke dalam ya. Oke, kita cabut bagian fleksibel fingerprint. Setelah kita buka bagian back cover. Namun tetap hati-hati ya saat pembukaan karena takut untuk di fleksibel jangan sampai robek. Ya kita akan buka untuk di baut-bautnya ya. Jadi kita bisa runut ya, historinya masuk air. Tetapi saya melihat tidak ada keganjalan ya atau tingkat korosi. Ya kemungkinan memang sebelumnya di servis sama temennya ya. Jadi mungkin sudah dibersihkan atau dikeringkan. Ya ini sudah terbuka untuk penutup kaleng bagian mesin ya. Oke, saya melihat untuk di mesin masih mulus ya, tanpa ada menyisakan air atau masuk air. Ya kita cabut konektor untuk di baterai, lalu untuk LCD ya. Ya kita langsung fokus di modul kameranya. Oke, ini sudah saya angkat kamera dan kita perhatiin di konektornya. Biasanya kasus kamera sering terjadi rusak di bagian konektor. Entah itu korosi, entah itu gosong, apalagi bekas masuk air ya. Namun saya tidak dapati yang ada di konektor itu kakinya aman ya, tanpa ada tingkat korosi.
Ya mungkin karena HP ini tuh enggak keadaan nyelam ya, tapi hanya kepercik. Oke, kita akan coba angkat mesin ya. Kita akan lihat di baliknya. Karena komponen penunjang kamera itu berada di balik mesin. Jadi kita mesti pastiin dulu ya kondisi mesin bagaimana. Oke, saya melihat untuk kondisi mesin di baliknya ini aman ya, tanpa ada kaleng yang terangkat. Ini artinya masih terlindungi. Dan kelihatannya sih nggak masalah ini untuk bagian mesin. Ya, kita fokus di modul kameranya. Kita lihat di bagian konektornya apakah ada tingkat korosi. Saya melihat untuk di konektor modul kameranya itu aman, nggak ada kaki-kaki yang gosong. Dan terus kenapa ya kok nggak bisa difungsikan? Nah, ini saya melihat secara fisik, ini kelihatannya aman ya. Wow. Wah, coba perhatiin ya di bagian fleksibelnya. Saya melihat itu ada bagian yang robek guys. Wah, ini dia penyebabnya. Ternyata fleksibelnya robek. Iya. Wah, ini jangan-jangan faktor human error nih. Ya jelas ya. Sekarang logikanya, masuk air nggak mungkin merobekkan fleksibelnya. Nah, ini yang kita dapat itu fleksibel kameranya robek. Berarti ya saya tidak saya hanya menunjukkan ya bagian mana yang rusak. Tidak ingin menyinggung siapapun, tapi artinya ya inilah faktanya. Mudah-mudahan pemilik nonton ya. Ternyata kameranya yang rusak, modulnya yang robek. Coba kita analisa ya. Kemungkinan besar ini faktor saat ngelepas modul kamera. Itu salah metodenya. Seharusnya kita tuh nyongkelnya di bagian konektor, dan itu harus hati-hati ya. Tapi kemungkinan besar ini yang terjadi. Dicongkel untuk di bagian tengah sehingga fleksibel robek. Itu bisa aja terjadi. Karena pada dasarnya jika masuk air ya nggak mungkin bisa merobekkan fleksibel. Ya, mudah-mudahan pemilik bisa mengkondisikan ya. Jangan sampai lanjut ke nyalain temennya. Wah, saya nggak ada niat mau ini itu ya. Saya hanya menunjukkan bagian mana yang rusak. Bisa jadi ini karena faktor human error, atau bisa juga terjadi karena lipatan di fleksibel kamera itu sudah berlangsung lama sehingga rapuh. Bisa jadi ya. Oke, jalan satu-satunya ya kita mesti ganti ya modul kameranya. Dan karena saya itu pejuang HP rusak dan rongsokan, saya ready untuk kameranya. Kita akan langsung saja ganti modul kameranya. Nah, jika yang nggak punya ya bisa cari di toko online ya. Oke, ini sudah saya pasang dan kita akan coba langsung cek ya. Jika ini masih tetap nggak bisa, kemungkinan besar kita akan langsung ke komponen pendukung kameranya. Kita akan angkat kaleng ya. Kita akan cek satu-satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan hanya modulnya. Namun yang jelas secara fisik kita bisa melihat robek ya. Dan itu ya jelas rusak kameranya. Ya, kita tunggu. Dan ini Oppo F7. Ini tumben Oppo F7 ini awet ya. Biasanya Oppo F7 itu sudah menunjukkan kepikunannya. Artinya ya kebanyakan kena MMC-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah. Ya jelas bisa ya, karena kameranya sudah diganti. Dan ya ini kelihatannya masih bagus ya kameranya, walaupun ini copotan. Saya tidak pernah beli kamera itu baru ya.
Jadi biasanya kalau kamera saya nyari copotan. Saya nggak tahu ya hasilnya bagaimana jika pembelian baru via online. Apakah kamera itu jernih, setajam yang original? Apakah noise atau apa ya? Jadi mungkin sobat semua ada yang pernah mendapatkan kasus kamera lalu beli modul kamera yang baru lalu dipasang. Apakah hasilnya bagus? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, berarti fix ya, ini kamera rusak. Nah, rusaknya ini ya kita bisa dapati tadi fleksibel yang robek. Lalu apakah bisa diperbaiki? Ya bisa. Kita jumper satu persatu kakinya atau jalurnya yang ada di fleksibel. Namun saya tidak ada waktu untuk itu ya. Saya tidak fokus yang ke arah-arah seperti itu. Jadi intinya, jika dapati seperti ini ya ganti saja, beli kamera yang baru via toko online ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian ya buat sobat Tekso semuanya. Kita sama-sama belajar dan menjadi warning. Jadi saat mengerjakan HP, entah itu masuk air atau kerusakan apapun itu, saat nyopot komponen itu hati-hati ya. Ya memang kalau terjadi human error itu ya manusiawi ya, artinya normal saja. Tapi kita bisa hindari ya dengan cara pelan-pelan dan hati-hati. Ya, ini saya pasang kembali untuk bagian back cover. Lalu saya pasang kembali ya untuk di kartu SIM-nya. Untuk Oppo F7 ini sebetulnya kasus yang sering didapat itu MMC. Ya ini termasuk awet ya untuk HP yang ini. Biasanya ya yang sering banget tuh restart, logo Oppo stok atau boot loop ya. Ya sayang banget ya, kameranya yang kena. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Jangan sampai pemilik terus datengin yang bongkar terus nyalain ya, jangan seperti itu. Karena ya kita itu manusia tidak luput yang namanya kesalahan, pasti tempatnya salah ya. Ya dimaafkan ya, artinya yang terjadi sudah terjadi dan ini mungkin belum tentu juga teman beliau itu yang bongkar yang melakukan ya, atau bisa jadi karena lipatan itu berlangsung lama dan rapuh ya sehingga dia robek otomatis. Ya ini kita akan coba lagi. Kita akan pastiin ya untuk ketajaman kameranya dan kejernihan. Karena ini yang saya punya itu copotan asli ya dari Oppo F7. Ya untuk detail-detailnya saya rasa aman ya. Nah ini aman dan tidak masalah. Ya ini saya zoomkan juga detailnya terasa ya. Namun saya tidak tahu ya perbedaan pembelian modul kamera yang baru. Apakah juga hasilnya bagus? Karena selama ini tuh kalau kasus kamera saya selalu cari copotan ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini hari Jumat, berarti berkah buat saya dan juga berkah buat sobat Tekso semuanya. Semoga selalu diberi rezeki yang melimpah, dimudahkan urusannya, dan diberi kesehatan ya. Amin. Nah ini habis Jumatan alhamdulillah dapat cuan. Ya kalau untuk kasus-kasus pengerjaan sendiri ya, yang paling utama itu lakukan pelan-pelan, jangan buru-buru, tetap fokus dan hati-hati, dan jangan menyepelekan ya. Itu kuncinya. Jika kita sudah mulai menyepelekan,
pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Kadang tuh kasus human error ya, yang sudah berpengalaman pun bisa juga terjadi ya. Saya aja sering lakukan itu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi warning ya dan perhatian. Oke, itu saja. Semoga bisa mengisi hari Jumat yang penuh berkah ini dan tetap semangat ya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.